Halo Indonesia, Horas hala kita. Welcome back to my channel Nasution di Manchester. Nah teman-teman, kali ini aku bakal cerita dengan kalian bagaimana perjalanannya, bagaimana sih ceritanya aku bisa sampai ke Manchester dan kuliah di The University of Manchester sesuai dengan apa yang kalian tanyakan kemarin di TikTok. So check it out. Kali ini kita cerita bagaimana awal mulanya aku bisa sampai di Manchester dan kuliah di The University of Manchester. Soalnya dari kemarin banyak dari teman-teman semuanya yang meminta untuk dibuatkan video. Oke, yang pertama adalah saya mendapatkan beasiswa. Beasiswa yang saya dapatkan adalah LPDP. Ya, LPDP ini adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan ini oleh pemerintah Indonesia. Awalnya dulu sebenarnya saya bermimpi kuliah ke luar negeri itu adalah ketika saya berada di semester 7 di IAIN Padang Sidimpuan saat itu di tahun 2018 ya. Saat itu saya terinspirasi dan termotivasi mau S2 ketika melihat beberapa teman-teman yang waktu program S1, kegiatan S1 saya di Surabaya waktu itu ada kegiatan dari kementerian, maksud saya dari kegiatan dari Relo. Waktu itu beberapa teman-teman sudah ada yang kuliah ke luar negeri sehingga saya termotivasi untuk keluar ke luar negeri. Nah, saya mulai belajar TOEFL-nya itu di semester 8 kalau nggak salah sambil saya skripsian gitu. Nah, waktu itu belajarnya masih tidak begitu mendalam dan tidak begitu intensif, maksudnya kayak ya udah aku belajar di kampus aja gitu, tidak terlalu mendalam. Nah, akhirnya setelah itu aku bekerja selama 1,5 tahun di IAIN Padang Sidimpuan dan akhirnya aku memutuskan untuk hijrah ke Pare, Kediri untuk belajar TOEFL. Dan aku belajar TOEFL-nya di Kediri selama 10 hari. Waktu itu niatnya 1 bulan, namun karena orang tua saya sakit dan berbagai hal, saya kembali pulang dan saya melanjutkan untuk belajar sendiri. Nah, di tahun 2021 saya ambil tes TOEFL gitu kan. Kemudian saya ikut juga kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk bisa kuliah ke luar negeri, misalnya kayak PPSL, program persiapan studi lanjut dari Kementerian Agama. Nah, lalu kemudian ikut juga bukan bridging course ya, maksudnya kayak IELTS class oleh Bridge Education. Nah, lalu kemudian aku daftar beasiswa LPDP, alhamdulillah keterima dan alhamdulillah hari ini aku berangkat kemari. Tentu yang saya sampaikan ini adalah hal singkatnya saja, dan di belakang itu tentunya, di balik itu tentunya masih banyak hal yang saya rasa cukup saya sendiri yang mengetahui kan, bagaimana perjuangan untuk kuliah ke luar negeri ini. Artinya teman-teman semuanya, kalau bagi saya pribadi, kita semuanya punya hak untuk kuliah ke luar negeri, ya tidak harus bagi mereka-mereka yang kuliah di pusat ataupun di pusat negara atau pusat provinsi. Justru kita yang dari daerah sekalipun kita bisa kuliah ke luar negeri, tentu dengan harus adanya semangat sama kemauan dan juga tujuan gitu ya. Jadi harus jelas. Pertama kita tentukan tujuan dulu dan niat kita mau kuliah ke luar negeri itu apa. Apakah hanya sekedar jalan-jalan atau memang benar-benar butuh untuk menuntut ilmu di luar negeri, dan apa implikasinya tentunya bagi daerah kita nantinya atau bagi negara kita nantinya. Nah, itu hal yang harus kita benar-benar pikirkan dari sekarang ya. Dan kemarin juga ada yang mau nanya ya, bagaimana perasaannya ketika sampai di UK ya. Perasaan aku pertama sampai di UK tentunya deg-degan banget, karena memang ini maksudnya ini pertama kali aku ke Eropa ya. Sebelumnya kan kalaupun pernah ke luar negeri ikut Students Mobility Program hanya ke Malaysia, Thailand, dan Singapura, dan ini ke Eropa, which is totally different in terms of the
climate gitu, yang cuacanya udah sangat-sangat berbeda, dan sekarang aja ini ada 8 derajat yang bagi aku ini sudah sangat dingin banget ya. Kemudian nah ini nih hal yang paling tidak bisa dilupakan pertama kali nyampe di UK adalah ketika di bandara itu. Nah, aku kan sampai itu di bandara, terus nah kita nunggu bus untuk nunggu bus untuk kita bisa sampai ke akomodasi kita di sini. Nah, ketika nunggu bus karena aku keasikan ngevlog dan sebagainya, aku lupa kalau misalnya tas aku itu tinggal yang isinya ada ijazah, ada apa namanya lagi surat-surat penting, dan laptop aku juga ada di sana, dan itu tinggal di bandara, dan alat-alat vlog aku juga tinggal di dalam tas itu gitu, tinggal di bandara. Sementara aku sudah naik ke bus dan aku udah hampir 15 menit di dalam bis dan aku tidak sadar. Ya, 15 karena ada 10 menit menunggu di dalam bis, lalu kemudian bisnya jalan, dan 5 menit bisnya berjalan aku sadar, loh tas aku mana gitu ya. Kemudian aku langsung kayak, dan kebetulan waktu itu ada teman yang jemput ke bandara, dan kita memutuskan untuk stop di pemberhentian pertama busnya. Jadi kita stop di pemberhentian pertama dan aku minta tolong pegangin cover aku ini bang gitu, dan aku lari. Aku lari kayak kalian tahu nggak orang yang lari terbirit-birit ya, kayak gitu aku larinya karena itu penting, itu nyawa aku di situ. Di laptop itu ada data-data aku gitu ya. Kemudian surat-surat aku yang printed juga ada di dalam tas, ijazah aku juga ada di dalam tas kayak gitu. Kayak aku lari sampai terbirit-birit, sampai lari terus sampai ke bandara itu gitu. Dan bayangkan cuacanya waktu itu sangat dingin, bagi aku waktu itu 15 derajat ya, tapi itu bagi aku sangat dingin ya waktu itu. Jadi aku lari banget sampai ke bandara, terus aku nampak tasku masih sih. Oh ya Allah, oh God, alhamdulillah tas aku masih di situ gitu. Tapi pas aku mau approaching tas aku dekat ke tas itu, petugas bandara langsung nggak bolehin aku megang tas itu karena mereka takut kalau misalnya aku bukan pemiliknya ataupun ada sesuatu di dalam tas itu. Jadi aku harus nunggu mereka cek dulu selama kurang lebih 15 menitan, dan aku tidak boleh mendekat ke tas aku. Dan akhirnya setelah 15 menit aku diperbolehkan mengambil tasku, dan alhamdulillah kita nggak jadi naik bus. Kita ini naik Uber yang harganya 21 pounds waktu itu. 21 pounds itu 420.000. Sementara kalau naik bis hanya 2 pounds atau 40.000 waktu itu. Tapi nggak apa-apa, pengalaman kita. Nah itu hal yang pertama yang mungkin aku tidak bisa lupakan ya di sini. Nah kalau kembali lagi tadi bercerita tentang apa yang membuat aku mungkin culture shock-nya di sini ya. Yang pertama adalah mungkin nggak culture ya, tapi cuaca ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, cukup berbeda jauh ya. Sehingga aku di minggu kedua itu aku sempat sakit. Tapi alhamdulillah sakitnya itu pas di hari Kamis, Jumat, Sabtu yang aku nggak ada kelas. Kemudian, nah kalau bercerita tentang sistem pendidikannya, aku sangat senang sekali ya, kayak dosen-dosennya ataupun profesornya, tutornya di sini tuh mereka itu sangat-sangat suportif ya. Nah, kita kan setiap mata kuliah itu ada tugas menulis gitu kan. Ada yang 1.500 kata, ada yang 2.500, ada yang 3.500 kata gitu. Jadi selalu ada forum setiap minggu kalau di kelas aku ya. Kalau di kelas aku itu ada forum. Nah, forum ini dihususkan untuk memberikan kita insight bagaimana penulisan tugasnya, lalu kemudian memberikan kita juga semangat gitu, dukungan secara moral juga gitu. Nah, yang di awal-awal kemarin saya sempat kewalahan ya, sampai sekarang bahkan masih kewalahan adalah kita diberikan banyak sekali reading list atau bahan bacaan sebelum kita masuk kelas. Sebenarnya terserah kita mau baca atau enggak ya. Tapi konsekuensinya kalau kita baca, kemungkinan hal positifnya adalah kita bisa lebih aktif engage discussion di dalam kelas gitu. Sehingga di kelas itu kita langsung kayak activating skemata ya. Activating skema, kayak mengaktifkan apa yang kita baca, mengkonfirmasi apa yang kita baca dengan apa yang disampaikan oleh dosen, dan di saat itu terjadi proses
ya proses kita untuk memahami terminologis yang sudah kita baca itu gitu loh. Dan saya tentunya di S2 ini analisanya kita diharapkan lebih dalam lagi kayak gitu. Dan bagi saya yang sudah 5 tahun jaraknya dari S1, ya cukup kewalahan sebenarnya di awal-awal kemarin untuk bisa menyesuaikan dengan ini. Tapi alhamdulillah sekarang saya merasa sudah mulai bisa menyesuaikan, alhamdulillah, dengan usaha dan doa dari orang tua juga. Nah, kemudian untuk penilaian. Nah, untuk penilaian itu murni dari apa yang kita tulis gitu. Jadi keaktifan di kelas itu tidak dicatat sebagai penilaian sebenarnya, tidak dicatat sebagai penilaian. Kalau misalnya kita kan sebelumnya, kalau saya di kampus saya sebelumnya, Inman Fairfax University, keaktifan itu kan ada sekian persen ya di dalam penilaian kayak gitu, kehadiran gitu. Nah, di sini kalau kehadiran di sini itu hanya mata kuliah tertentu ya. Nah, namun pada umumnya penilaiannya hanya pada esai yang kita tulis gitu. Jadi murni. Jadi apa yang kamu tulis itulah yang akan menjadi nilai kamu gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau kamu nggak mau datang kelas nggak apa-apa gitu. Tapi konsekuensinya adalah pemahaman kamu terhadap apa yang akan kamu tuliskan di assignment kamu nanti di akhir ataupun di pertengahan, ya itu akan menjadi riskan tentunya gitu kan. Jadi ya kembali lagi tujuannya mau apa sih gitu ya. Kalau mau belajar ya kita pasti hadir kayak gitu. Dan alhamdulillah aku sejauh ini masih hadir di setiap kelas gitu teman-teman. Nah, apalagi ya kemarin yang teman-teman sempat tanyakan baik di akun media sosial aku, baik di akun Instagram, Facebook ataupun di TikTok kemarin ya. Oh ya, nah kemarin teman-teman dari UIN Padang Simpuan meminta semangat ya gitu kan. Ada yang meminta semangat. Dan oke, kalau begitu saya mau sampaikan bahwa tidak ada hal yang mustahil gitu kan. Memang ketika kita mulai bermimpi itu it seems impossible to achieve the dream gitu. Sangat tidak mungkin kayaknya aku bisa mencapai mimpi itu gitu. But then ketika kita mulai maksudnya adalah ketika kita udah bermimpi lalu kemudian kita melakukan hal yang mendukung mimpi. Misalnya kita mulai belajar IELTS-nya, kita mulai belajar buat essay, kita mulai belajar hal-hal lain yang mendukung bahasanya itu, oh ya Allah, itu mulai kelihatan, mulai terbuka. Wah, ya it's getting real gitu. Kayak oh ternyata gini, aku bisa kok kayak gitu. Jadi kuncinya adalah mulai bermimpi kayak gitu. Jadi satu lagi, nah dalam bermimpi ataupun dalam mengusahakan sesuatu teman-teman semuanya, ingat tidak ada yang mudah gitu kan, karena Tuhan juga tidak sebutkan secara eksplisit tidak sebutkan secara eksplisit bahwa hidup ini mudah kayak gitu. Tapi Allah sebutkan ya explicitly itu bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Gitu. Inna ma'al yusri yusra wa inna ma'al usri yusra itu ya. Sorry, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan kata Allah. Jadi Allah udah katakan seperti itu, berarti kita hanya bisa kita berusaha, lalu kemudian kita yakin bahwa setiap kesulitan kita ini akan ada kemudahan yang membarengi gitu. Saya selalu yakin dengan hal itu, karena sejauh ini alhamdulillah sudah rasakan gitu. Nah, jadi through this video, I would like to encourage everyone out there, especially those who are from the State Islamic University of Padang Sidimpuan, to bravely dream as high as possible, because nowadays there are lots of scholarships that you can actually apply for, and especially for Indonesian government already provides LPDP scholarship for you, yang setiap tahunnya itu meluluskan ribuan dari calon-calon mahasiswa Indonesia untuk S2, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi sekarang ini kemudahan itu sudah diberikan. Sekarang pemerintah kita sudah sangat investasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan melalui pendidikan. Ayo teman-teman semangat, tinggal kitanya aja yang memataskan diri untuk bisa mendapatkan beasiswa itu.
Nah teman-teman, untuk cerita hari ini sekian dulu ya. Nanti kita lanjut di part 2. Terima kasih dan tetap semangat, tetap ikuti kegiatan saya di Manchester University. Thank you very much. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen. Kalau misalnya mau di share silahkan. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe agar aku terus bisa berkarya dan bisa membagikan semangat-semangat positif ini kepada kalian semuanya yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di daerah. Semangat anak-anak daerah untuk kuliah.